Ini adalah laptop gaming dengan spek yang mantap dari HP, yaitu HP Victus 16 yang menggunakan Ryzen 7 7840HS. Saya sudah menggunakan laptop ini selama beberapa hari dan di video kali ini kita akan bahas keunggulan dan kelemahan dari laptop ini. Laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 7840HS, di mana prosesor ini masuk dalam kelompok Ryzen 7040 series. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, saya mau jelasin sedikit tentang penamaan dari prosesor AMD Ryzen 7040 series. Kita gunakan Ryzen 5 7640U sebagai contoh. Angka yang pertama menunjukkan tahun pembuatan prosesornya, jadi 7 itu 2023, 8 itu 2024, dan 9 itu 2025. Kemudian angka yang kedua artinya tipe prosesornya. Dalam hal ini angka 6 adalah Ryzen 5. Lalu angka yang ketiga adalah arsitektur prosesornya. Nah, di sini angkanya 4 artinya Zen 4. Kemudian angka yang keempat menunjukkan tingkat prosesornya. Dalam hal ini angka 0 artinya model yang paling bawah. Lalu huruf yang di belakang itu menandakan TDP-nya. Contohnya huruf U itu TDP-nya 15 sampai 28 watt, HS itu 35 watt ke atas, dan HX itu 55 watt ke atas. Semakin tinggi wattnya, performance-nya semakin ngebut, tapi baterainya juga semakin boros. AMD Ryzen 7040 series ini menggunakan arsitektur Zen 4, di mana di dalamnya terdapat integrated GPU Radeon 780M yang punya 12 compute unit yang basisnya RDNA 3. Untuk prosesornya sendiri dia punya 8 core dan 16 threads dengan maksimum boost clock hingga 5,1 GHz. Jadi sebetulnya kombinasi prosesor dan integrated GPU-nya ini sudah cukup powerful. Tapi di sini HP masih menambahkan GPU discrete yang bikin laptop ini jadi lebih powerful lagi. Nah, untuk spesifikasi lengkap dari laptop ini antara lain prosesornya Ryzen 7 7840HS, 8 core, 16 threads, base clocknya 3,8 GHz, dan boost clocknya hingga 5,1 GHz. Integrated GPU Radeon 780M, RAM 16 GB DDR5 5600, dedicated GPU RTX 4050, untuk storage-nya 1 TB SSD NVMe Gen 4. Layarnya 16 inch, panel IPS, resolusinya Full HD dengan refresh rate 144 Hz. Kemudian untuk ports yang ada di laptop ini antara lain, di sebelah kiri ada colokan RJ45 model jepit, di sampingnya ada lampu indikator LAN, kemudian ada port USB 3.1, ventilasi udara, dan jack audio 3,5 mili. Lalu di sebelah kanan ada colokan charger dengan lampu indikatornya, port HDMI, 2 buah USB Type-A, dan sebuah USB Type-C. Di bagian depan nggak ada apa-apa dan di bagian belakang ada ventilasi udara. Di bagian bawah laptopnya ada ventilasi udara yang cukup gede. Kalau kita lihat bagian dalam laptopnya, terdapat cooling system yang cukup besar dengan 2 buah kipas untuk mendinginkan CPU dan GPU discrete-nya. Kemudian ada 2 buah slot RAM, kemungkinan masih bisa di-upgrade kapasitasnya. Lalu ada chip WiFi, kalau nggak salah ini Wi-Fi 6 buatan MediaTek. Lalu di sampingnya ada slot NVMe M2, sayangnya cuman ada 1. Kemudian di bawahnya ada baterai 83 Wh. Oke, kita lanjut ke hasil benchmarknya. Di 3D Mark Firestrike, laptop ini dapat skor 20.689. Kemudian Time Spy menggunakan dedicated GPU-nya dapat skor 8.900. Kalau pakai integrated GPU Radeon 780M dapat skor 2.876. Kemudian untuk Cinebench R23 multicore 15.386 poin, single core 1.731 poin. Dari hasil benchmark ini kita bisa tahu setangguh apa AMD Ryzen 7 7840HS. Nah, supaya lebih yakin dengan performanya, mendingan langsung aja kita tes main game. Game yang pertama, Spider-Man Miles Morales. Di sini saya gunakan resolusi 1080p dengan settingan high. Ray tracing-nya off,
Kemudian DLSS-nya on dan VSync-nya off. Hasilnya dapat sekitar 80-an FPS, tapi kadang bisa sampai 100-an FPS. Okay. How's it looking? Whoa. Kemudian game yang kedua saya tes dengan God of War. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p dengan preset original. Kemudian DLSS off, AMD FSR juga off, lalu FPS limit dan VSync-nya juga off. Hasilnya dapat 80-100-an FPS. Game selanjutnya yang saya tes adalah Forza Horizon 5. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p high setting, ray tracing-nya off. Hasilnya dapat 144 fps. Horizon, this is Mexico. Game keempat yang saya tes adalah Witcher 3. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p dengan settingan ultra alias rata kanan. Hasilnya dapat sekitar 80-an sampai 100 fps. Game kelima yang saya tes adalah Counter-Strike 2. Di game ini saya gunakan resolusi 1080p dengan settingan very high alias rata kanan. Hasilnya dapat frame rate di atas 100 fps. Di laptop ini terdapat aplikasi Omen Gaming Hub di mana kita bisa monitoring hardware, mengatur power mode, mengubah kecepatan kipas, dan mengganti mode GPU-nya. Sayangnya untuk mode GPU-nya hanya ada dua pilihan, yaitu discrete dan hybrid. Jadi nggak ada pilihan untuk switching ke mode iGPU secara penuh. Tapi tenang aja, saya menemukan cara untuk switch total ke mode iGPU. Pertama, buka Device Manager. Di bagian Display Adapter, pilih RTX 4050. Lalu klik kanan, kemudian pilih Disable Device. Lalu buka Omen Gaming Hub, pilih Hybrid sebagai GPU modenya. Lalu restart laptopnya. Setelah restart, Radeon 780M otomatis aktif sebagai GPU utama. Switching full ke mode iGPU sangat berguna untuk menghemat daya, karena pasti ada momen-momen tertentu di mana kita jauh dari colokan listrik. Nah, kalau mau balik ke RTX 4050 lagi, tinggal lakukan sebaliknya. Untuk daya tahan baterainya, saya tes dengan muter video YouTube secara non-stop. Hasilnya setelah 3 jam, baterainya berkurang dari 100% menjadi sisa 25%. Jadi daya tahan baterainya sekitar 3 jaman untuk penggunaan non-gaming. Untuk main game tidak disarankan menggunakan baterai karena performanya turun drastis kalau tidak colok charger. Jadi kalau main game wajib colok charger. Kemudian untuk pengecasannya, ngecas dari 0 ke 100% butuh waktu 2 jam 11 menit menggunakan charger 230 watt bawaan laptopnya. Kemudian untuk video editing, nggak usah diragukan lagi, laptop ini bisa banget untuk dipakai ngedit video hingga resolusi 4K 60 fps. Apalagi laptop ini dibekali dengan GPU discrete, jadi proses rendering video bisa lebih cepat dibanding laptop yang nggak punya dedicated GPU. Lalu untuk ngedit foto juga lancar jaya di laptop ini. Oke, kita lanjut bahas keunggulan dan kelemahan dari laptop ini. Kita mulai dari kelemahannya dulu. Yang pertama, laptop ini nggak bisa dibuka dengan satu tangan. Kemudian untuk gaming, kita wajib colok charger untuk mendapatkan performa terbaik dari laptop ini. Jadi kalau nggak colok charger, frame rate-nya jauh lebih rendah. Contohnya di game Spider-Man Miles Morales, kalau nggak colok charger, cuman bisa 30 fps aja. Tapi kalau colok charger bisa dapat 80-an fps bahkan lebih.
Kelemahan lainnya, waktu dipakai main game dalam jangka waktu yang lama, terasa panas di area keyboard. Kemudian kipasnya juga lumayan berisik pada saat main game. Untuk keunggulannya, laptop ini performanya cukup ngebut berkat penggunaan prosesor AMD Ryzen 7 7840HS dengan iGPU Radeon 780M-nya. Apalagi laptop ini juga dilengkapi dengan dedicated GPU RTX 4050 yang bikin gaming jadi semakin mantap. Kemudian keunggulan lainnya, build quality laptop ini sangat bagus. Kalau kita tekan-tekan bodinya ini, dia nggak masuk ke dalam. Engsel layarnya juga tergolong cukup kuat. Buktinya kalau layarnya kita toel-toel, dia nggak bergelombang. Jadi menurut saya build quality-nya cukup solid dan kokoh. Kemudian dari segi desain, HP Victus ini desainnya nggak kelihatan kayak laptop gaming. Saya justru lebih suka laptop gaming yang kayak gini. Desainnya minimalis elegan. Jadi kalau laptop ini dibawa ke kantor atau ketemu klien nggak malu-maluin. Oke, itu dia tadi laptop gaming dari HP, yaitu HP Victus 16 yang menggunakan Ryzen 7 7840HS. Buat yang mau beli laptop ini, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Segitu aja video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel KD Gadget. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.